Selamat pagi, apa kabar? Senang banget ya untuk hari Sabtu ini, weekend kita ya. Kita ketemu lagi di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Semoga Anda semuanya sehat-sehat nih hari ini. Dan gimana puasanya bagi Anda yang menjalankan? Semoga lancar ya. Dan anyway, biasanya kalau kayak liburan sekarang ini mungkin Anda sedang mempersiapkan yang namanya persiapan untuk Lebaran 2 minggu lagi ya. Karena insya Allah tanggal 1-2 kalau nggak salah. Itu Senin sama Selasa nih kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Jadi semoga Anda semuanya sehat-sehat ya. Nah jangan lupa nih Anda kudu juga untuk rajin olahraga sama jaga kesehatan tubuh Anda. Karena kan nggak kepengen ya nanti pas Lebaran tiba kita mau makan yang enak, kita udah kumpul sama keluarga kecil kita gitu kan. Tahu-tahu mungkin ada satu lain hal yang mengganggu termasuk penyakit yang biasanya itu nggak kita pikirkan. Apakah itu? Contohnya saja, ini saya kalau pas lagi mempersiapkan mau makan lebaran ya, itu biasanya saya nggak makan dulu nih, nggak makan yang banyak-banyak dulu. Supaya harapannya nanti pas lebaran saya bisa sikat habis semuanya ya. Mulai hidangan A, B, C, dan juga lain sebagainya. Tapi tahukah Anda kalau kadang-kadang kita ini nggak ngerasa punya sakit mah, tahu-tahu mules nih. Atau tahu-tahu ini kita nggak bisa makan banyak gara-gara kita ngerasa nggak enak. Kadang-kadang kita ngerasa, loh kan saya nggak punya sakit mah nih, tapi kok kayaknya saya ada gejala mah ya. Nah untuk pagi hari ini kita mau ngobrol seputar penyakit mah. Tapi yang lebih spesifik adalah kita mau kasih tips ya, supaya puasanya semakin lancar, kan tinggal sedikit nih buat Anda yang memang penderita mah, itu gimana supaya puasa lebih lancar dan nggak bolong-bolong nih. Apalagi sekarang sudah mau minggu-minggu terakhir ya kan. Banyak orang yang bilang kalau udah sakit mah itu kita kayaknya nggak bisa puasa lancar karena pasti ada bolong-bolongnya karena penyakit kita. Kata siapa gitu kan ya. Semoga informasi yang akan kita bagikan untuk pagi hari ini bisa berguna buat Anda. Nah, kebetulan saya kedatangan tamu. Beliau merupakan salah satu dokter dan juga perwakilan dari Klinik PLK Universitas Airlangga Kota Surabaya. Nah, beliau sengaja hadir di sini untuk ngobrol sama kita nih, ngasih tahu sebenarnya boleh nggak atau bisa nggak sih kalau kita punya sakit mah itu kita tetap puasa dan baik atau buruk sebenarnya. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dokter Rima. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya. sekali. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Rima, tadi saya kasih pengantar nih. Ada stigma di masyarakat yang bilang kalau orang-orang dengan hidayah sakit mah ya, atau dengan berkah sakit mah itu memang susah untuk kita bisa puasanya lancar seperti itu. Dan katanya kalau udah sakit mah itu hukumnya jadinya puasa nggak wajib. Apa ya? Kan ada orang itu yang memang nggak bisa untuk menahan nggak makan sekian jam ya kan, nggak puasa aja kita nggak makan pagi nggak makan siang, makannya langsung makan sore, itu sakit kadang-kadang. Ya bisa jadi alasan untuk tidak berpuasa begitu ya. Nah dokter, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih yang disebut sakit mah itu yang seperti apa? Karena banyak orang salah kaprah, dikit-dikit sakit perut, kena mah nih. Tuh, monggo dok silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mah ini sendiri sebetulnya Mas Rio berasal dari bahasa Belanda. Nah, artinya mah itu sebetulnya lambung. Jadi kalau orang bilang penyakit mah itu ya penyakit lambung sebetulnya gitu. Nah, penyakit lambung sendiri itu ada banyak ya. Dari mahnya sendiri atau dari dalam bahasa medis kita sebut sebagai dispepsi, ada tukak lambung atau bisa juga sampai keganasan lambung atau kanker lambung. Tapi yang dipahami oleh masyarakat ya biasanya mah ini ya itu ya dispepsi ini. Nah, dispepsi ini dibagi dua. Ya, ada yang fungsional berarti fungsinya aja. Tapi tidak ada dampak pada organ lambungnya sendiri. Nah, ini justru yang paling banyak diderita oleh pasien-pasien. Nah, yang kedua adalah dispepsi yang struktural atau organik. Jadi dia kena dampak di organnya. Bisa tukak lambung, bisa erosi lambung, bisa juga kanker atau keganasan lambung. Nah, ini yang kondisi yang lebih berat. Ternyata 60-70% penderita mah itu masuk yang fungsional. Nah, jadi yang fungsional ini artinya seperti kesalahan pola makan, kesalahan pola hidup mungkin ya, terus kegemukan juga bisa jadi penyebabnya. Nah, ini justru
ternyata membaik dengan berpuasa. Oh, Seperti gitu. itu. Karena dengan berpuasa kita mendapatkan jadwal makan yang fix. Sahur, ya kan? Terus berpuasa dan berbuka. Minum air hangat itu Ya. katanya bagus nih buat meredakan asam lambung. Itu mitos atau fakta benar atau enggak cara-cara seperti itu, Dok? Ya sebetulnya ya baik aja ya minum air hangat. Jadi air hangat ini kan sebetulnya sesuai dengan suhu tubuh kita. Secara tidak langsung ya baik aja untuk lambung. Selama mitos-mitos ini tidak berbahaya bagi tubuh kita, ya tidak apa-apa sebetulnya. Jadi minum air hangat masih aman, tidak apa-apa. Oke. Seperti itu. Apalagi, Dok, biasanya cara-cara yang sering salah kaprah gitu ada nggak, Dok? Cara-cara yang sering salah kaprah adalah mungkin apa ya? Agak jarang sih saya temukan ya Mas Rio kalau untuk Semuanya udah pada mitos-mitos aman-aman ya? aman, tapi ya itu paling pola makan mereka aja yang pasien-pasien yang masih salah, atau pola hidup yang terutama ya tidur setelah makan itu memang paling enak sebetulnya ya. Habis makan kenyang tidur, dan pola-pola makan makanan jenis-jenis makanan, nah itu juga paling banyak ditemukan di Paskes 1. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari Ibu Yeni. Ya. Selamat pagi, Dokter Rima. Dok, tadi saya dengar ada kaitannya mah dengan stres. Ya. Kalaupun memang benar, gimana ya, Dok, caranya ngelola stresnya nih agar nggak sampai kena mahnya? Tiap orang itu pasti Punya ya, punya gitu. punya faktor stres. Dokter mah enak ngomong, Bapak karena sakit mah jangan stres ya, Pak. Si Bapak bilang, lah gimana caranya, Dok, gitu. Apa biasanya common dokter sering sarankan gitu? Iya, biasanya faktor stres ini ya setiap orang pasti punya stres, namanya hidup, kalau tidak ada stres ya itulah bumbu kehidupan kita, seperti itu. Nah, kita bisa alihkan, apalagi kalau dalam bulan puasa ini ya, kita kan tujuan berpuasa antara lain selain menahan makan dan minum juga mengontrol emosi dan stres kita. Kita bisa alihkan ke kegiatan positif. Misalnya kalau di bulan Ramadan kita bisa mungkin mendengarkan kajian agama, mungkin membaca Al-Quran, berzikir, seperti itu. Ya, atau misalnya kegiatan positif lain. Olahraga mungkin? Bisa jadi olahraga, atau yang senang yoga, mungkin biasanya lebih merasa rileks, seperti itu. Tapi kalau stres berlanjut dan dirasa berat, ya mungkin butuh dukungan psikiatri, konsultasi kepada dokter spesialis jiwa atau psikiatri, karena mungkin dibutuhkan konseling atau mungkin pengobatan. Karena banyak juga nih Mas, orang-orang dengan emah yang tidak terkontrol dengan obat, sudah di endoskopi tidak ada gangguan misalnya, ternyata yang memperberat adalah faktor stres ini. Setelah diobati, setelah ditata laksana di psikiatri, ternyata mahnya membaik, seperti itu. Oke, baik. Jadi caranya gimana mengelola stres, dialihkan kegiatan yang lain gitu ya. Contoh, kalau pas lagi bulan puasa mungkin sering lihat entah kajian ya, atau baca Quran dan lain sebagainya. Tapi buat Anda yang memang kebetulan bukan beragama Islam dan terjadi ini stresnya berkepanjangan ya, terus nyerang mah Anda, bisa kok caranya Anda coba olahraga. Dialihkan ke yang lain gitu ya. Ngerasa jenuh, sumpek, penat, nonton drama Korea nih misalkan ya. Tapi cari yang happy-happy ya. Ntar kalau pas yang sedih-sedih malah jatuhnya kepikiran ya. Atau mungkin buat ibu-ibu masak ya, lihat YouTube coba untuk masak. Walaupun memang tidak menyelesaikan masalah Anda, tapi setidaknya itu bisa mengurangi beban pikiran Anda. Bahwa memang kadang-kadang itu kalau kita ngerasa nggak enak gitu ya, ini apakah sakit mah atau tidak gitu kan. Tapi sebenarnya sudah dikasih tahu beberapa gambaran untuk yang penderita sakit mah gitu. Pokoknya intinya pola makan yang teratur sama yang cukup. Kemudian Dokter Rima, untuk yang sudah agak lumayan parah gitu ya, itu masih boleh puasa atau tidak? Atau indikator, oke ini nggak boleh puasa, itu ya pas kapan gitu, pas gimana? Monggo Dok, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin gangguan yang lebih ke organik ya, Mas Rio. Tapi ini juga kalau pola makannya betul, minum obatnya betul, menghindari faktor-faktor pencetusnya dengan baik, ya mungkin masih bisa tetap berpuasa. Tentu saja boleh dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter spesialis penyakit dalam. Kesimpulannya adalah ya penderita MAH, terutama yang fungsional begitu ya,
malah dianjurkan berpuasa, berarti boleh berpuasa. Kecuali mahnya dalam kondisi berat atau dalam ada gangguan organ itu tersebut. Mungkin butuh dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter spesialis penyakit dalam, seperti itu. Yang kedua, jangan lupa amati tanda bahayanya. Ini dia nih, kita nggak tahu nih, amati tanda bahaya. Amati tanda Catat bahaya. ya, apa dong? Nah, tanda bahaya tadi mual yang berlanjut menjadi muntah-muntah. Nah, muntah-muntah itu akan memicu dehidrasi. Ya, dehidrasi biasanya gejalanya demam, bisa jadi pasiennya lemas misalnya ya. Nah, ini mungkin solusinya ya mengganti puasa di hari yang lain, begitu, seperti itu. Dan yang selanjutnya bisa juga sih terjadi diare. Misalnya, tanda bahayanya sama seperti muntah-muntah, berarti kan cairan banyak yang keluar. Nah, akan memicu terjadinya dehidrasi. Ini juga bisa digantikan di hari yang lain. Dan yang paling utama nih Mas Rio, ya sebetulnya kan tadi kembali lagi ini semua ikhtiar kita. Nah, jangan lupa untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita dalam beribadah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini secara maksimal. Seperti itu. Baik, kita akan buka juga segmen yang terakhir ini dokter ya. Dengan pertanyaan yang masuk ini semoga bisa dijawab. Selamat pagi, saya ada mah lumayan lama. Ya. Setiap harinya saya selalu sendawa, dokter. Saat ini saya konsumsi obat mah, tapi sendawa saya tetap sering. Setiap hari pasti ada, walaupun nggak lama. Apa ya dok solusinya? Apakah memang seperti itu? Atau saya harus mengkonsumsi apa? Iya, monggo. Oke. Ya, jadi sendawa memang bisa merupakan salah satu gejala dari penyakit mah. Tapi kita lihat lagi ada gejala lain atau tidak. Sendawanya ini bagaimana? Sudah pernah diperiksakan ke dokter atau belum? Jenis terapi apa yang sudah didapatkan? Kembali lagi seperti tadi Mas Rio, kalau mah ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, misalnya 2-4 minggu dan gejalanya semakin memberat, kita kan harus periksakan lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin ada pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan sehingga nanti Mbak atau Mas ini bisa mendapatkan tata laksana yang sesuai. Oke. Sendawa itu karena kayak ada angin yang keluar kan dok, itu betul. Gimana caranya? Oke, tips ini dok, makanan atau minuman apa yang bisa meredakan asam lambung naik? Nah sekalian nih untuk penutup. Iya, sebetulnya bukan makanan yang menekan gitu ya, menekan asam lambung seperti itu. Meringankan, ada nggak sih? Yang meringankan ya, sebetulnya menghindari makanan yang penyebab naiknya asam lambung itu tadi Mas. Iya, yang seperti jadi makanan kurang tadi tepat ya kalau misalkan kita ini pengen makan atau minuman yang katanya bisa menurunkan asam lambung, bukan itu sebenarnya. Tapi kita kudu menghindari makanan yang bisa memicu. Betul. Seperti ulangi lagi dok, sebagai penutup dok. Apa nih? Jadi makanan yang pemicu asam lambung ya Mas ya, makanan dan minuman, makanannya bisa makanan bersantan, makanan yang pedas, makanan yang asam atau kecut, goreng-gorengan seperti itu. Kalau minuman yang bersoda, minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau teofilin seperti teh, terutama teh hijau misalnya, itu makanan dan minuman yang bisa mencetuskan asam lambung. Oke, baik. Semoga bisa membantu saya di rumah ya. Jadi konsentrasinya itu bukan makanan atau minuman yang bisa meredakan asam lambung, tapi kita hindari makanan atau minuman yang bisa memicu asam lambung tadi naik. Saya sudah ngobrol dengan Dr. Rima, beliau merupakan perwakilan dari Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Loh, bukan. Apa dok? Artinya dok, PLK ini dok? Pusat Layanan Kesehatan Universitas Airlangga. Oke, boleh mampir ke sana atau tertentu aja dokter kalau mau mampir ke sana? Silahkan. Kita buka pelayanan Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat untuk bulan puasa ini setengah 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, kalau Sabtu sampai dengan jam 4 sore. Oke, jadi sekarang Anda tahu ya kalau di UNER ini ada klinik pusat layanan kesehatan yang bisa Anda datangi dan memang jadwalnya juga sudah dikatakan sama Dokter Rima. Nanti akan Anda terima sama teman-teman ya dokter ya. Siap. Thank you Dokter Rima udah mau hadir sama kita. Mas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak dan itulah merupakan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Jadi Dokter Rima mewakili dari klinik Pusat Layanan Kesehatan dari kampus UNER ya, atau Universitas Airlangga Kota Surabaya.